Jadi kuburan itu nggak kesentuh air, Mas. Air itu kan di bendung tingginya, Mas, ya 10 meter lebih, Mas, ke atas. Itu nggak nyentuh, Mas, muter gitu, Mas. Inilah teman-teman ya, makam dari Mbah Loco, Desa Lorokan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di depan kita ini adalah mulut goa ya, dimana goa ini tempat pertapaan dari Mbah Loco ya. Nah seperti ini, sempit ya, cuman di dalam itu luas teman-teman. Coba kita lihat. Nah seperti ini keadaan di dalam ya. Oke, nanti kita coba masuk ya bersama warga tempat begitu. Ya, bisa diceritakan Kang Tosim tentang sejarah di tempat ini, gimana ceritanya itu? Oh, sejarahnya Mbah Loco, Mas, ya, makam Mbah Loco. Dulunya itu, Mas, pesarian di atas itu ya, itu ada di bawah sini, Mas. Ya di sini, Mas. Dulu waktu zaman Belanda ya, ada di sini, Mas. Pas itu Belanda itu, Mas, mau membuat bendungan itu, Mas, ya. Bendungan, dam lah. Ya, air ini mau dibendung, Mas. Sungai ini mau dibendung ya. Terus dilakukan proyek di sana, Mas, ya, pembendungan. Setelah apa? Airnya itu naik, Mas, ya. Naik kan dibendung itu naik. Nah, makam di sini ini, Mas, nggak kesentuh air, Mas. Nggak kesentuh air. Airnya itu muter gini, Mas. Muter. Gitu. Nah, akhirnya warga sini, itu berarti makamnya wali gitu, Mas. Makamnya wali lah. Terus warga itu kompak mau memindahkan makam tersebut, Mas, lalu dipindah ke atas itu gitu. Jadi makamnya itu akhirnya dipindah oleh warga apa namanya, digali, Mas, digali. Memang ada dipindah. Masih utuh apa sudah berupa? Ya masih utuh, Mas, masih apa, belulangnya. Oh itu iya, belulangnya yang dipindah ya ke atas. Siapa namanya? Mbah Loco. Mbah Loco. Jadi Mbah Loco itu julukan, Mas, bukan nama daging. Mengambil dari sejarah itu. Loco itu muter, kalau istilah Madura, Mas. Loco itu muter. Jadi kuburan itu nggak kesentuh air, Mas. Air itu kan di bendung tingginya, Mas, ya 10 meter lebih, Mas, ke atas. Itu nggak nyentuh, Mas, muter gitu, Mas. Itu kira-kira tahun berapa? Ya zaman Belanda ya, mungkin tahun 18 gitu, Mas. Dan katanya Mbah Loco itu ada tempat pertapaannya. Iya, di bawahnya itu, Mas. Di bawahnya. Ada goa, ya. Oh, di bawahnya makam. Iya, di bawahnya makam Yuk, itu. langsung ke sana, Kang. Ayo. Oh, oke. Oke teman-teman, kita rame-rame ya bersama warga menuju ke goa, dimana goa ini masih ada hubungannya dengan makam yang ada di atas sana. Nah, makam wali ya, dikenal nama Mbah Kocok gitu. Nah, hilang Nah, di sana teman-teman ya, makam yang diceritakan oleh Pak Kosim tadi itu ada di sana ya. Sedangkan makam aslinya di bawah sana, teman-teman. Nah, di sana itu. Nah, seperti yang diceritakan Pak Kosim bahwa ketika ada pembangunan dam di zaman Belanda, sehingga naik apa, air sungai itu naik begitu ya, karena sudah dibendung. Tapi anehnya makam tersebut itu tidak tersentuh oleh air sungai, jadi airnya tuh muter-muter gitu ya. Nah, disebut oleh warga setempat itu Mbah Kocok, teman-teman. Nah, makamnya sudah dibangun di atas ya, karena sudah dipindah. Nah, luar biasa ya. Jadi kita rame-rame bersama warga setempat dan kita akan menuju ke dalam goa pertapaan. Goa pertapaan.
Jadi jalannya agak licin ya, karena tekstur tanahnya agak berdebu. Seperti ini, kita naik ya. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Seperti ini ya. Nah, konon goanya ada di bawah kita ini. Oke. Lanjutkan ya. Kita persiapan untuk menuju ke dalam goa. Nah, di depan kita ini kan ada bangunan makam begitu ya. Dari makam Mbah Kocok ya. Balocok begitu teman. Balocok, oke. Makam Balocok. Kita harus turun dulu sini. Bismillah. Oke Kang, bareng-bareng ya, Kang. Tepat di bawah makam terdapat sebuah goa yang masih erat hubungannya dengan Mbah Locok, tempat pertapaan. Kita pelan-pelan ya. Jalannya agak ekstrim. Bismillah. Bismillah. Sudah masuk. Teman-teman ya. Ekstrim Kang. Hati-hati Kang. Oke. Tuh. Nah, seperti ini ya jalannya. Kita harus hati-hati. Kebanyakan di sini orang yang lihat itu macan sama makhluk gaib itu. Jadi makhluk masuk banyak ya. Iya, banyak. Ini goanya teman-teman. Masuk makhluk astral. Turun ke sana. Mas Kang. Ayo. Kita rame-rame nih teman-teman. Di sini suka ularnya. Kang, ini Kang, tolong Kang. Sekali teman-teman ya. Apa namanya? Center Kang, center ya. Luar biasa. Coba kita masuk teman ya. Kita diantarkan warga sini. Oke. Masuk Mas ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita rame-rame di sini ya. Bismillah, selamat rahayu Mbah. Hati-hati Kang lu, nyantol. Jadi sangat susah teman-teman masuk juga ya. Di luar sempit ya, seperti ini. Sempit tapi di dalam Luas. luas kayaknya. Ya ini enggak terlalu dalam ini Mas. Tapi kalau terowongan yang kecil itu Mas. Bentar ya, kita menghidupkan lampu dulu. Rahayu. Aduh. Kita. Ini kalau saya ngambil Luas teman-teman. pupuk saya pakai ini Mas. Kalau ngambil pupuk iya seperti ini. Dia gitu Mas. Oh, ini pupuk. Iya pupuk ini Mas. Bagus Mas. Untuk tanaman. Nggak ada harta karunnya gitu. Nggak ada Mas. Ya kalau bertapa ya Ono Mawar. nyambe. Nyambe. Anakan biawa. Anakan Berarti dia. ono mbawa rek. Heh? Asli tayu. Siluman. Ini adalah naga yang berevolusi ya. Asem. Iku asli ternyata. Ya kok Kang. Jangan. Kang. Kang. Biarkan Mas Kang. Enggak apa-apa. Kang. ojo Mas. diganggu ya, Ojo. jangan diganggu, Ojo. Ganggu. Udah. Oke. Oh, berarti ada induknya ya. Loh, Kelelawar. kelelawarnya warnanya kok kemas-masan gitu ya? Iya. Emas. Biasanya kan warnanya hitam. Nah, ini kayak orange gitu ya. Di atas kita itu bulan ya? Iya, Atau makam orang sakti? makam Yang bertapa di sini katanya gitu. Julukannya siapa? Mbah Loco. Mbah Locok ya. Di sini makamnya orang sakti berarti. Iya. Di atas bawah ini ada makam. Kang Tosim ini mentok atau ada jalur lagi? Ada jalur lagi ke sana Mas, kecil. Itu Iya. kecil Mas. Ke sana juga kecil Mas.
Kira-kira nggak bisa masuk ya? Nggak bisa mas. Kalau menurut Kang Tosim, posisi beliau bertapa itu di mana kira-kira? Ya Di sini kah? iya, Atau di itu? sekitar sini sudah mas, di dalam sini. Sumuk ya. Iya. Pengap. Masya Allah. Kalau menurut ceritanya itu mas ya, Mbah Tosim, Mbah Tosim di sini aja, di depan situ. Coba Kang. oh masuk. Oke, Iya. Tante Meriko mawon. Nah, biar teman-teman dapat semua agak itu agak ke depan Iya. terus. Nah, sip. Di sini mas ya. Gimana Kang Tosim ceritanya? Nah, kalau goa ini menurut ceritanya itu gini mas. Kan lubang ini kecil mas ya, ke sana. Ini sebenarnya besar ini mas, sebenarnya lubangnya ini itu buktinya apa? Kelelawar bisa keluar masuk dari sana ya. Itu ada lubang gede di dalam mas. Tertutup longsor. Iya, nah itu mas, itu masuk ya. Ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau kata sesepuh warga sini, orang yang dirakat di sini mas, kalau sudah diterima, katanya lubang itu bisa kelihatan besar gitu mas, bisa masuk katanya. Tembus kemana kira-kira? Ada yang bilang tembusannya itu ya ke selatan, katanya ke selatan. Mungkin istana Nyi Roro Kidul paling ya. Kanjeng Ratu Kidul. Hah? Jalan tembus ke Ya istana- mungkin mas, Mungkin ya. Atau ke alam gaib. iya. Istana Kanjeng Ratu Kidul ya. Jadi kalau mau masuk ke lubang itu harus terakat mas. Terakatnya itu Nah. harus diterima gitu mas, Kan baru barusan bisa kita masuk. ngobrol nih. Barusan di Iya. belakang layar kan kita sudah pernah ngobrol ya. Iya, Katanya Kang Tosim juga pernah dirakat Pernah. di sini. pernah. Tahun berapa itu? Tahun 2011 gitulah, Berapa Baru lama saya- Kang Tosim? 60 hari mas. Ketika terakat. 60 hari bertapa di sini, itu kondisinya setiap malam saja atau siang malam? Malam mas saya, malam. Dimulai dari jam berapa bertapanya? Kadang jam 10 Sampai malam, jam? ya sampai pagi mas, sampai Itu subuh. setiap hari? Setiap hari, Selama 60 hari? 60 hari. Adakah godaan-godaan dari mungkin sosok astral atau sosok yang nyata di sini Kang Tosim? Kalau sosok astral itu gak ada mas, cuma mbahnya yang apa nampak ke saya gitu mas. Mbah Lojo itu? Iya mbah. Itu secara postur tubuh itu seperti apa? Kalau Cirinya? ya pakai apa Belangkon? belangkon itu, Terus pakai belangkon. perkiraan umur berapa kira-kira? Ya umurnya itu 50-an lah, gak terlalu tua. Dia memperkenalkan diri, beliau Iya, memperkenalkan iya diri. ngomong sama saya. Saya kan waktu itu mas, tujuan saya terakat itu mau apa? Mau keris gitu mas. Oh, untuk Iya. mendapatkan pusaka yang ada. Pusaka ya. Ada rumor yang beredar bahwa di sini penuh pusaka gitu kan? Iya kan orang itu ada yang dapat pusaka dari sini. Jadi saya penasaran mas. Seperti Gitu. apa kira-kira pusaka yang di sini? Ya keris, scan gitu mas. Ya tombak, ada yang Batu-batu akik, mustika. ya batu akik gitu mas. Terus berlanjut kepada kisah Kang Tosim setelah itu. Setelah itu saya penasaran ya, saya bertapa di sini ya selama 60 hari. Ya saya nggak dapat mas, nggak dapat kerisnya, nggak dapat. Cuma mbah itu datang ke saya ngomong gini, kalau pusakanya itu sudah nggak ada, sudah dibawa ke selatan katanya. Itu Terus Kang Tosim mendapatkan apa? batu dari sini, Batu batu putih gitu. seperti batu akik. Iya, Oke. putih kuning gitu mas. Terus manfaat dari batu itu sendiri apa? Nah, manfaatnya itu biasanya warga sini ya, tetangga itu sering minjam mas, minjam ke saya ya untuk kalau lagi sakit gitu mas. Biasanya dibuat ada hubungannya minuman. dengan pengobatan. Iya, pengobatan. Selesai bertapa 60 hari, menjumpai Mbah Locok secara astral begitu ya. Iya, Dan Pak Kang Tosim yakin bahwa itu Mbah Locok karena Iya. beliau memperkenalkan diri, iya, begitu ya. iya. Ada cerita tertentu enggak bahwa beliau itu di masa hidupnya itu di sini asli warga sini atau ada tujuan tertentu begitu
untuk cerita dari masa hidup Mbah Loco itu mungkin? Ya kalau menurut sesepuh warga sini Mas, Mbah Loco itu pendatang gitu Mas, pendatang yang babat Mengawali desa ini. nah iya, yang babat alas lah dulu iya. Sebenarnya pendatang, bukan asli warga sini gitu Mas. Yang Mbah Loco itu ya apa ada di sini itu Mas, masih belum ada penjajah Mas, sebelum penjajah lah. Artinya mungkin di zaman kerajaan. Iya itu Kang, kan di mulut gua depan tadi katanya di sini suka ada seekor hewan macan. iya macan. Itu Macan. astral atau nyata? Nyata kayaknya Mas, nyata, bukan astral. Itu saya lihat sendiri. Kalau astral kan menghilang gitu, kalau itu enggak Mas, berjalan terus ke timur itu Mas, ya di depan pesarian itu biasanya lewat. Banyak orang yang lihat itu Mas, Berarti memang di tapi sini. enggak setiap hari, ada waktu-waktu tertentu lah. Artinya kalau itu nyata berarti di wilayah sini masih ada harimau. Iya masih, Oke. masih Mas. Tapi tidak ada kejadian memangsa hewan Enggak. anak warga atau warga gitu. Enggak ada Mas. Kondusif. Iya, ya kadang warga itu melihat masuk ke sini katanya. Kalau secara astral, Kang, sosok goibnya di sini ada penunggu tertentu enggak? Iya, orang tinggi itu Mas, orangnya tinggi, hitam gitu Mas, yang sering menampakkan. Cukup ya. Kayak semakin lama kita berbincang-bincang hawa atau Panas. iya, termasuk kondisi energi di sini sepertinya pengap gitu, Oksigen semakin berkurang. semakin menipis. Cukup Kang, ayo Kang. Iya. Ini bisa lagi tak masuk ke sana? Nggak bisa Kang. Nggak bisa. Nggak bisa Mas, Oh, itu kecil Mas, kecil. Kecil. jedok ya. Ya. Iya tuh, Dan ini sepertinya alam. Ya, gua Anu, ini gua- terbentuk karena faktor alam, iya, bukan buatan. bukan Mas. Ayo, apakah ini yang dibuat pertapa itu? Iya, ini Mas. Ini pertapaannya Mbah Loco itu Mas. Mbah Loco itu. Iya, Yang ditemukan di sungai. iya. Oh. Ya, yuk keluar ya. Oh, kepek. Engkut. Ditemukannya itu masa-masa Belanda Mas ini Mas. Ya itu, Ini apa Mas? ya lubang hewan ya. Terus bawa ke lubang situ. Iya. Ayo keluar yuk. Di sini nggak pernah ditemukan pusaka-pusaka Ya Allah kaget mangiku Kang yo. Apa jenenge? Ya sering Mas, kalau orang sering menemukan pusaka di sini. Sering, mulai dulu itu sering bertapa di sini. Ada biawak, Duh, Jadi ini luas ini ya. tempat bertapa ya. Kurang tahu apakah ini terbentuk karena alam atau memang sengaja dibuat ya. Tapi kalau melihat strukturnya sepertinya alam Kang. Itu sudah banyak Gak tertata Kang. batuan ini gua yang ambrol runtuh. Banyak kelelawar teman. Kelelawar merah. Siapa yang menyangka bahwa Allah. ini yang mulut buahnya seperti ini? Padahal mulut goanya sempit ya. Sempit. Nah seperti itu. Sempit tapi di dalam luas teman-teman. Yuk kita keluar. Bismillah. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam budaya, salam lestari. Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.